Baik, kali ini kita akan membahas soal nomor 1122, di mana soal ini tentang masih trigonometri, Bapak Ibu. Nah, soal yang pertama di hari ini adalah beberapa titik pada lingkaran satuan mempunyai nilai yang sama pada koordinat X dan pada koordinat Y. Berapa sudut P yang sesuai dengan titik tersebut jika yang A 180 derajat, P-nya berada di kuadran 3, kemudian yang B ini 90 derajat sampai 180 derajat, berarti P-nya berada di kuadran 2. Nah, kita lihat informasi di soal, Bapak Ibu. Di sini disebutkan bahwa titik pada lingkaran satuan mempunyai nilai yang sama pada koordinat X dan Y. Artinya kalau X-nya 2, maka Y-nya juga 2. Seperti itu. Nah, kalau pada lingkaran satuan ini artinya dia akan sama itu pada sumbu X dan Y pada saat misalnya 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kita ketahui koordinatnya adalah setengah akar 2, setengah akar 2. Artinya koordinat X dan Y-nya sama. Kapan ini terjadi, Bapak Ibu? Nah, kondisi yang sama ini akan terjadi jika sinus dan kosinusnya sama. Jadi nilai X dan Y pada lingkaran satuan itu sama ketika sin V itu sama dengan cos P. Sin V sama dengan cos P ini Bapak Ibu didapat jika X sama dengan Y. Nah, karena koordinat X sama dengan Y berarti sin V-nya sama dengan cos P. Dan ini terjadi pada sudut-sudut yang sudah saya sebutkan tadi adalah 45 derajat ditambah kelipatan 180. Nah, kenapa kita bisa ambil kesimpulan 45 derajat? Karena 45 derajat ini sin V-nya sama dengan cos V. Kemudian kalau sin V sama dengan cos V artinya tangennya adalah 1. Nah, jadi X per Y-nya 1 atau Y per X-nya 1. Dan periode dari tangen itu adalah 180 derajat. Nah, intinya untuk menentukan sudut V yang sesuai dengan titik-titik pada lingkaran satuan di mana nilai koordinat X dan Y-nya adalah sama, ini kita perlu mencari sudut-sudut yang di mana sin V-nya sama dengan cos V. Nah, ini akan terjadi pada sudut-sudut tertentu dalam rentang yang diberikan. Nah, kita lihat dari kuadran 3. 180 derajat sampai 270 derajat. Kita ketahui dalam interval ini kita mencari sudut di kuadran 3, di mana sinus dan kosinus keduanya sama-sama negatif. Artinya ini bisa terjadi. Nah, dia bisa selain di kuadran 1 sama-sama positif, akan terjadi di kuadran 3, yaitu sama-sama negatif. Nah, dari rumus di atas yang sudah saya tuliskan di atas 45 derajat ditambah kelipatan 180, K-nya ini Bapak Ibu bisa diganti dengan angka bilangan bulat, bisa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Dari rumus di atas kita dapat menghitung bahwa V-nya adalah 225 derajat. Karena 45 derajat itu kalau ditambahkan 180 derajat menghasilkan 225 derajat. Nah, jadi untuk interval ini, sudut yang memenuhi kondisi ketika koordinat X dan Y-nya sama adalah 225 derajat. Untuk kuadran 3. Nah, bagaimana dengan kuadran 2? Yaitu 90 derajat sampai 180 derajat. Kalau dalam interval ini, kita berada di kuadran 2, Bapak Ibu. Nah, di kuadran 2, sinus itu positif, sementara kosinus itu negatif. Artinya, X dan Y tidak mungkin terjadi dalam kondisi ini. Artinya, sin positif, cos negatif. Apapun keadaannya, X dan Y tidak mungkin sama. Karena sinus dan kosinus itu tidak dapat sama di kuadran 2. Satunya positif, satunya negatif. Sehingga tidak ada sudut yang memenuhi kondisi ini. Jadi tidak mungkin terjadi X sama dengan Y di kuadran 2. Jadi untuk interval ini tidak ada sudut yang memenuhi. Jadi 90 derajat sampai 180 itu mustahil ada X dan Y-nya yang sama. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk rentang kuadran 3, 180 sampai 270, sudut yang sesuai adalah 225 derajat. Bapak Ibu bisa cek sin dan cosnya, apakah sin dan cos 225 derajat itu sama. Sementara di kuadran 2, 90 derajat sampai 180 tidak ada sudut yang memenuhi kondisi di mana X dan Y itu sama. Nah, begitu jawaban untuk 1122. Kita lanjut soal berikutnya yaitu soal 1123 atau 1123. Di mana di soal di gambar sebelah kanan itu ya, itu soal aslinya Bapak Ibu. Nah, sudah saya artikan ke dalam bahasa Indonesia di mana kira-kira seperti yang di sebelah kiri, yaitu gunakan lingkaran satuan untuk menentukan apakah pernyataan ini benar atau salah. Jadi kita diminta untuk menyatakan apakah ini benar atau salah, di mana rentangnya adalah dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, benarkah jawaban Anda?
Ini harusnya benarkah ya? Benarkah jawaban Anda? Nah, yang pertama ada pernyataan di situ Bapak Ibu. Cos P kurang dari cos P tambah 1 derajat. Jadi pernyataan yang pertama, apakah cosinus P itu selalu kurang dari cosinus P ditambah 1 untuk rentang 0 sampai 90. Artinya kita berbicara di kuadran 1. Nah, mari kita teliti setiap pernyataan menggunakan lingkaran satuan untuk menentukan apakah benar atau salah. Nah, jika kita ketahui rentangnya adalah 0 sampai 90 derajat. Kita lihat pernyataan yang A. Pernyataan A ini cos P kurang dari cos P ditambah 1 derajat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, ini adalah pernyataan yang salah. Kenapa salah? Di kuadran pertama, yaitu 0 derajat sampai 90 derajat itu, fungsi kosinus menurun. Jadi seiring bertambahnya sudut, semakin besar sudut, kalau untuk dari 0 sampai 90 derajat ya, dari 0, 1, 2, 3, 4, seterusnya sampai 90, semakin besar sudut, maka nilai kosinusnya semakin turun. Nah, oleh karena itu ketika kita menambahkan 1 derajat, nilai kosinusnya akan berkurang. Saya berikan contoh di situ. Kosinus 88 derajat. Nilainya adalah 0,0349. Tapi kosinus 89 derajat itu nilainya lebih kecil, yaitu 0,0175. Nah, artinya dengan demikian statement A ini tidak benar. Karena harusnya kosinus P itu lebih dari kosinus P tambah 1 untuk interval dari 0 sampai 90. Bukan kurang, harusnya lebih. Karena bisa kita ketahui dia semakin besar sudut, dia nilai kosinusnya semakin berkurang. Artinya sudut yang lebih kecil itu akan nilai kosinusnya lebih besar daripada sudut yang ditambah 1. Untuk 0 sampai 90 derajat ya Bapak Ibu. Berapapun sudutnya. Jadi di situ dicontohkan 88 dan 89. Bapak Ibu bisa cek satu sudut berapapun bebas. Nah, Bapak Ibu bandingkan kosinus sudut yang Bapak Ibu pilih dengan kosinus Bapak Ibu sudut yang dipilih tadi ditambah 1. Nah, Bapak Ibu bandingkan, otomatis sudut yang Bapak Ibu pilih di awal itu lebih besar daripada ketika ditambah 1 untuk nilai kosinusnya. Berbeda untuk sinus ya. Ini kosinus maka dia lebih besar. Kita lanjut yang B. Pernyataan yang B ini dinyatakan bahwa kosinus P itu kurang dari sin P dikali cos P. Nah, ini pernyataan yang B ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi kedua ruasnya dengan kosinus P. Jadi sebelah kiri kita bagi kosinus P. Sebelah kanan juga kita bagi dengan kosinus P. Dengan asumsi bahwa kosinus P-nya itu tidak sama dengan 0. Nah, jadi kalau 90 derajat kosinusnya, maka jelas dia 0. Nah, kita asumsikan sudutnya berapapun selain 90 derajat, maka kalau kita bagi cos P di sebelah kiri dan cos P juga di sebelah kanan, kita coret cos P-nya, maka menghasilkan 1 kurang dari sin V. 1 kurang dari sin P. Atau cos P yang sebelah kanan kita bagi dengan cos P yang sebelah kiri, maka menghasilkan 1 kurang dari sin P. Nah, pernyataan ini jelas salah Bapak Ibu. Jadi kita dapat menyederhanakan pernyataan ini menjadi 1 kurang dari sin P. Tidak mungkin 1 kurang dari sin P. Artinya kita menganggap sin P-nya lebih besar dari 1. Nah, dalam kenyataannya, dalam interval berapapun sebenarnya, nilai sinus itu tidak pernah lebih dari 1. Maksimalnya 1. Artinya pernyataan ini tidak benar. Kita lanjut yang C. Kosinus P itu kurang dari sama dengan sin P ditambah cos P. Nah, dengan mengurangi kedua ruas dengan cos P, jadi kalau tadi yang B kita bagi, sekarang yang C kita kurangi. Yang sebelah ruas kiri kita kurang cos P, sebelah kanan kita kurang juga dengan cos P. Maka tersisalah 0 kurang dari sama dengan sin V. Nah, kalau kita lihat 0 kurang dari sama dengan sin V, pernyataan ini jelas benar. Jika kita menyederhanakan pernyataan ini menjadi 0 kurang dari sama dengan sin V, maka pernyataan ini jelas benar karena sinus adalah nilai yang positif di kuadran pertama. Jadi pernyataannya jelas benar untuk pernyataan yang C, terutama di kuadran 1, 0 sampai 90 derajat. Terakhir, pernyataan D untuk soal nomor 1123 yaitu kosinus P sama dengan kosinus negatif P. Nah, pernyataan yang D ini juga jelas benar karena ini adalah identitas trigonometri. Di mana sudah dijelaskan di soal-soal sebelumnya bahwa kosinus adalah fungsi genap, kosinus negatif P itu sama dengan cos P. Nah, kalau di dalam gambar, Bapak Ibu bisa lihat di soal-soal yang sebelumnya sudah saya jelaskan di sini ya, bahwa nah yang di sini kosinus 25 itu akan sama dengan kosinus negatif 25. Karena apa yang dinilai, yang dilihat adalah nilai X-nya. X di kuadran 1 dan kuadran 4 itu akan sama. Sehingga
pernyataan kosinus P sama dengan kosinus negatif P di bagian D ini akan menjadi pernyataan yang benar. Jadi dari soal nomor 1123 kita dapat kesimpulan bahwa A-nya salah, B-nya salah, C-nya benar, D-nya juga benar. Oke, lanjut soal yang berikutnya. Gimana soal ini adalah soal tentang koordinat. Nah, di situ ada titik A, B, dan C itu terletak pada lingkaran satuan. Sementara titik A kita ketahui koordinatnya adalah A, B. Ditanya yang pertama, di bagian A pertanyaannya adalah berapa koordinat titik B dan C. Kemudian tentukan sin 180 dikurang V dengan kosinus V. Ini ada derajatnya ya Bapak Ibu. Nah, kita lihat informasi di soal yang pertama diketahui dulu. Titik A-nya memiliki koordinat A, B, kemudian sudut dari titik A, kalau kita lihat di soal adalah sudut V, kemudian sudut dari titik B, kalau kita lihat di gambar di lingkaran satuan, maka dia adalah negatif V, karena dia ke bawah ya Bapak Ibu, searah jarum jam, itu negatif. Kemudian bagaimana sudut C? Sudut C ini kita lihat 90 derajat, itu kan kuadran 1 sampai sumbu Y itu 90 derajat ditambah V, jadi sudut C ini adalah 90 derajat ditambah V. Nah, karena diketahui koordinat titik A itu adalah A, B, koordinat titik A-nya, koordinat titik A ini juga kita bisa tentukan dengan cos P di koma sin V. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa di lingkaran satuan, koordinatnya adalah cos P, sin V. Nah, karena diketahui di soal titik A itu adalah A, B, maka bisa kita simpulkan cos P-nya adalah A, sin P-nya adalah B. Nah, jadi di situ saya tulis bahwa sin P-nya sama dengan B, cos P-nya sama dengan A. Nah, jelas ini adalah aturan dari lingkaran satuan. Atau bisa kita tentukan lihat dari cos P dan sin P-nya. Nah, kita simpan pernyataan ini bahwa sin P-nya sama dengan B, cos P-nya sama dengan A. Untuk apa? Untuk kita menentukan koordinat titik B dan titik C. Kita tentukan dulu koordinat titik B. Nah, koordinat titik B Bapak Ibu. Koordinat titik B kalau kita lihat dari gambar, nah gambarnya di atas ini Bapak Ibu bisa lihat bahwa dia berada di sebelah kanan di kuadran 4. Artinya X-nya tetap sama namun Y-nya menjadi negatif. Nah, koordinat titik B ini dapat dihitung menggunakan rumus, menggunakan sudut yang P-nya tadi adalah negatif P. Maka koordinat titik B adalah kosinus negatif P, sin negatif P. Nah, karena fungsi sinus ganjil, kosinus genap, seperti yang sudah kita ketahui kemarin ya, kosinus negatif itu tetap kosinus, sin negatif itu menjadi sin negatif sin. Maka kita bisa tentukan koordinat titik B-nya, sin negatif P itu negatif sin P itu B, maka menjadi negatif B. Kemudian cos negatif P, cos negatif P itu adalah cos P. Nah, kalau yang sin-nya menjadi negatif, tapi cos tidak, maka cos P sama dengan A. Dari hasil ini, dapatlah kita tentukan bahwa koordinat titik B-nya adalah B sama dengan kosinus P, negatif sin P. Artinya, koordinat titik B-nya adalah A, negatif B. Nah, bisa kita lihat juga di gambar, ini kita bisa tentukan bahwa titik B ini adalah A, negatif B. Karena A-nya tetap, B-nya menjadi negatif. Kita masuk ke koordinat titik C. Koordinat titik C, Bapak Ibu. Nah, tentunya dapat kita hitung menggunakan sudut C-nya tadi, yaitu 90 derajat ditambah V. Koordinat titik C dapat dihitung menggunakan rumus C sama dengan kosinus 90 derajat tambah V. Kemudian sin 90 derajat juga ditambah V. Dari identitas trigonometri bisa kita tentukan bahwa kosinus 90 ditambah V itu negatif sin P. Nanti sebenarnya ini belum dipelajari ya, nanti akan dijelaskan di materi berikutnya kenapa kosinus 90 ditambah V itu negatif sin. Kemudian sin 90 ditambah V itu kosinus P. Dapat kita tentukan koordinat titik C-nya adalah negatif B per A. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu dari gambar yang tersedia, C ini adalah rotasi dari titik A. Titik A ini kita putar 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi berlawanan arah jarum jam, kalau C-nya ini hasil dari A diputar 90 derajat, maka jelas dia akan
tukar antara B sama A-nya. B-nya menjadi di depan, A-nya menjadi di belakang. Nah, mengingat dia di kuadran 2, B-nya menjadi negatif. Nah, berdasarkan kesimpulan ini juga, maka koordinat titik C-nya kita dapatkan adalah sin negatif sin P, cos P, atau menghasilkan negatif B, A. Nah, jadi kebalikan dari yang tadi. Kalau tadi A, B, dia ditukar dulu B, A, kemudian B-nya dikasih negatif. Karena apa? Karena di kuadran 2. Jadi, hasilnya adalah negatif B, A. Lanjut yang B, Bapak Ibu. Nah, soalnya tadi adalah tentukan sin 180 derajat dikurang P, kemudian dan kosinus negatif P. Nah, sebenarnya kita sudah belum mempelajari ya untuk yang nomor 1 ini, namun kita bisa tentukan bahwa menghitung sin 180 derajat dikurang V, ini menggunakan identitas trigonometri, ini akan sama. Sudah pernah dijelaskan sebelumnya bahwa sin 180 dikurang V itu akan sama dengan sin V. Nah, karena sin P tadi di soal sudah kita ketahui hasilnya sama dengan B, maka untuk soal yang B ini, sin 180 derajat dikurang P itu sama dengan sin P atau sama dengan B. Kenapa sama dengan B? Tadi sudah diketahui di awal ya, bahwa sin P itu B, kemudian cos P-nya itu A. Berarti sin 180 kurang P itu sama dengan B. Kemudian cos negatif P. Cos negatif P, nah tadi sudah dijelaskan juga di soal sebelumnya bahwa cos negatif P itu akan sama tetap dengan cos P. Masih ada di situ di soal koordinat titik B yang warna hijau, itu saya beri stabilo hijau itu. Kosinus negatif P itu sama dengan kosinus P, artinya akan sama nilainya dengan A. Jadi bisa kita simpulkan, titik A-nya tadi A, B, koordinat titik B-nya A, negatif B, koordinat titik C-nya negatif B, A, kemudian itu untuk soal yang pertama, yang A, 1124A, kemudian 1124B, sin 180 dikurang P itu sin P atau B sama juga, kemudian cos negatif P itu sama dengan cos P atau A. Nah, demikian Bu, Bapak Ibu yang menyimak soal ini, semoga bisa bermanfaat dan semoga bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.